Virus SARS-CoV-2 tidak pilih-pilih sasaran. Siapapun yang ada dalam jangkauannya bisa tertular. Namun siapa yang paling menularkan? Siapa yang paling rentan sakit parah atau meninggal saat terinfeksi? Statistik menunjukkan datanya. Statistik global menunjukkan untuk setiap 1.000 orang yang terinfeksi virus COVID-19 yang berusia di bawah 50 tahun hampir tidak ada yang meninggal. Untuk orang-orang di usia 50-an dan awal 60-an, sekitar 5 orang diantaranya akan meninggal, di mana porsi pria lebih dominan daripada wanita. Resiko itu kemudian meningkat tajam seiring bertambahnya umur. Untuk setiap 1.000 orang berusia pertengahan 70-an atau lebih yang terinfeksi, sekitar 116 orang akan meninggal. Selain usia, kerentanan dari COVID-19 juga ditentukan oleh jenis kelamin. Laki-laki hampir 2 kali lebih beresiko meninggal akibat virus corona dibandingkan perempuan. Selain faktor perilaku, seperti kebanyakan perokok adalah laki-laki, kerentanan ini juga disebabkan kodrat biologis yang berbeda. Kyle Su dalam kajiannya yang dimuat di British Medical Journal tahun 2017 menyebutkan lelaki menghasilkan imunologi yang lebih lemah sehingga resiko meninggal lebih tinggi jika terpapar penyakit pernapasan oleh virus. Tingkat kematian laki-laki juga lebih besar daripada perempuan saat wabah sindrom pernapasan akut parah SARS pada 2002 sampai 2003, yaitu 21,9% dibandingkan 13,2%. Data statistik juga menunjukkan lelaki cenderung mengalami hipertensi dan penyakit jantung di usia lebih muda dibandingkan perempuan. Penyakit jantung dan hipertensi merupakan komorbid paling beresiko jika terkena COVID-19. Tak hanya itu, usia harapan hidup lelaki juga cenderung lebih pendek dibandingkan perempuan. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada 2016 menunjukkan angka harapan hidup laki-laki 69,8 tahun dan perempuan 74,2 tahun. Di Indonesia, data Badan Pusat Statistik 2019 menunjukkan angka harapan hidup laki-laki 69,44 tahun dan perempuan 73,33 tahun. Bagaimana data statistik di Indonesia terkait kematian akibat COVID-19? Sebanyak 31,2% yang terinfeksi kebanyakan berusia 31 sampai 45 tahun. Disusul 46 sampai 59 tahun sebanyak 24,6% dan usia 19 hingga 30 tahun sebanyak 23,7%. Kemudian proporsi kelompok usia di atas 60 tahun yang terinfeksi 11,1%. Tetapi yang meninggal mencapai 38,9%. Selain usia dan jenis kelamin, tingkat keparahan serta kematian akibat COVID-19 juga dipicu penyakit penyerta atau komorbid, kualitas kesehatan masyarakat hingga daya dukung layanan kesehatan di tiap negara. Perbedaan ini yang bisa menentukan perbedaan dampak fatalitas COVID-19. Bagaimana dengan anak-anak? Apa anak-anak lebih kebal? Di Indonesia, angka kematian anak karena COVID-19 termasuk tinggi. Sementara banyak negara lain tidak ada korban anak-anak. Yang juga harus dicermati, anak-anak dan anak muda justru lebih berpotensi menularkan COVID-19. Kajian di Journal of Pediatrics yang dirilis 20 Agustus 2020 menyebutkan, anak bawah 5 tahun memiliki tingkat virus lebih tinggi di saluran pernapasan mereka dibandingkan orang dewasa, sehingga mereka lebih berpeluang menularkan virus corona. Analisis WHO terhadap sekitar 6 juta kasus infeksi secara global menemukan proporsi orang berusia 15 sampai 24 tahun yang tertular COVID-19 naik menjadi 15% pada 12 Juli 2020. Begitupun anak usia 5 sampai 14 tahun naik menjadi 4,6%.